Bertemu dengan Eyang Ratih memang membuat hati jernih. Inilah tokoh senior di kalangan para spiritualis, sehingga kehadirannya selalu disegani. Selain mendapat penghormatan yang tinggi dan bertamu ke kediaman Eyang Ratih, suasana mistik sangat kental sejak dari awal. Tim Ganjil Misteri termasuk beruntung karena sowan Eyang Ratih di saat sedang membersihkan koleksi benda-benda pusaka yang cukup banyak, mulai dari keris, bambu buta, hingga batu yang bisa berputar sendiri. Tapi benarkah batu itu bisa memberi pertanda sesuatu? Jangan dulu berlalu, masih akan ada banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Koleksi benda pusaka yang cukup banyak itu didominasi oleh keris-keris tua. Meski seorang wanita, Eyang Ratih memiliki banyak keris, mulai dari yang paling sepuh hingga buatan terbaru. Salah satu yang tertua merupakan keris yang diwaris dari para leluhurnya. Eyang tidak tahu mengapa justru dirinya lah yang dipercaya memegang keris tersebut, bukan keturunannya yang laki-laki. Tapi itulah koleksi pusaka yang sangat ia sayangi. Halo pemirsa Ganjil Misteri, kembali lagi bersama saya Krista Kalista. Dan sekarang ini kita udah ada di kediaman Eyang Ratih. Dan sekarang kita mau lihat koleksi-koleksi benda pusaka yang dia miliki. Yuk kita langsung aja lihat kayak gimana. Halo Eyang. Halo. Aduh. Oke, nah ini dia Eyang Ratih. Di sini kita nggak bisa nyebut satu persatu ya. Cuma ini koleksi daripada Eyang ya. Ini adalah keris-keris. Ada yang masih muda, ada yang tua banget, ada yang peninggalan gitu. Jadi ini bermacam-macam. Cuma tergantung yoni daripada masing-masing benda itu sendiri gitu. Yang paling tua sendiri itu kalau dari umur kita nggak bisa ini ya. Dari kayak begini nih sampai pecah-pecah tempatnya ya. Udah diselotip-selotip ya? Iya. Nah, ini tua banget. Wah, ini dari buyut ke turunan-turunan aku udah nggak tahu berapa tahun ya. Ratusan. Karena yang ngasih pun dari kakek buyut gitu. Kakek buyut ya memang peninggalan. Bukti keris tertua yang dimiliki Eyang Ratih bisa dilihat dari material besinya yang sedikit korosi, serta bentuknya yang masuk kategori keris betok yang merupakan keris dari era paling lama. Secara spiritual, keris ini bisa memberi pertanda apabila disentuhkan ke kulit. Jika yang terasa dingin, itu artinya seseorang yang merasakannya sedang tidak ada persoalan berat. Coba kau pegang, dingin nggak? Iya, Dingin banget ya, Dingin kayak banget. es ya. Berarti iya bener. kamu nggak bermasalah. Oh, justru Ya. kalau dipegang terus rasanya Panas itu bertentangan. Ada pusaka yang dipegang panas. Ada pusaka kalau dibuka itu baunya bau basin ya. Itu mesti akan ada korban.
ada yang sakit, rumah ini nggak nemu rezeki gitu. Tapi kalau dibuka tuh baunya semriwing wangi banget, wow, alhamdulillah. Jalan dari buyut kalau gitu. Ya. Yang ini nih. Wangi ya? Wangi tapi nggak semerbak. Iya, tapi ada kecium wanginya. Kecium wanginya, ya. Tapi kalau biasanya yang buka sering gitu, pasti nggak tahu besok atau ini kena dihitung dengan hari deh. Selain memiliki keris pusaka yang berasal dari era sangat tua, Eyang Ratih juga diberi kepercayaan merawat pusaka lain yang sangat ia rahasiakan. Dari keris ini, biasanya Eyang diberi pertanda khusus jika akan terjadi sesuatu. Misalnya, mara bahaya yang akan menimpa dirinya. Ada kadang-kadang kalau dia, misalkan Eyang mau ada orang jahatin, itu dia bergerak. Tok 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 tok, gerak gitu. Tak sebut namanya dia, aku pasang dupa, aku tanya, ada apa? Terus dia ngasih tahu, ngasih sinyal, nanti ya, kamu hitung mulai aku sekarang getarannya berapa kali, aku hitung 7 kali, dari kamu hitung pertama sampai 7 kali mau ada sesuatu. Itu yang mengembirakan atau yang susah? Kalau yang susah jangan, aku bilang itu. Aku takut menghadapi siapa kira-kira, kamu harus tahu. Yang mana yang kerisnya yang ngasih tahu? Nggak boleh dikasih tahu. Kalau bilang selamat, ya kita dikasih warning aja sih, peringatan ya. Koleksi Eyang Ratih memang serba wingit, sakral dan angker karena banyak yang berasal dari era yang sangat sepuh. Tapi benarkah Eyang Ratih juga memiliki bambu buta yang bisa melumpuhkan jawara jahat? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Di antara jajaran keris-keris pusaka yang dimiliki Eyang Ratih, terdapat bambu berbentuk sangat unik, sekaligus menarik perhatian karena tidak selazimnya bambu. Di kalangan para spiritualis, bambu ini dikenal dengan sebutan pring petuk, bambu yang ruasnya saling bertemu. Tapi ada juga yang menyebutnya sebagai bambu buta. Diambil dari Alas Purwo, Jawa Timur, bambu buta banyak dipakai oleh para pencari sarang burung walet. Ini namanya bambu buta. Bambu buta ini jarang sekali yang bercabang seperti ini. Yang ada carang-carangnya, biasanya kalau bambu kan lurus aja, ya. Ini bercabang-cabang dan ini sudah mau dimaharkan orang bolak-balik ya, tapi ya nggak kasih, karena ini sesuatu yang langka. Seperti ini meskipun kecil tapi langka banget gitu loh. Kayak dia kayak bukan bambu, ya, tetapi ini bambu dan ini tidak bisa di bengkok-bengkok dipatahkan, nggak bisa karena ini memang asli. Ini biasanya dipotong, digulung, ditaruh di situ, diritualkan lagi ya, tempat burung walet, biar burung walet dan burung lainnya ketemu lagi burung waletnya gitu loh. Jadi biasanya kalau begini nih mesti ada unsur air ya. Ada yang punya lebih besar lagi, mana Le? Tidak hanya satu bambu buta yang dikoleksi Eyang Ratih. Ada beberapa, termasuk yang ukurannya sangat besar.
Di kalangan para pemilik ilmu kanuragan, pring petuk sangat ampuh sebagai senjata pamungkas. Inilah benda pusaka yang bisa melumpuhkan para jawara yang tidak mempan dengan senjata tajam. Petongkatnya juga. Nah, Itu ini, masih ada akar-akarnya tuh. ini gede banget ya. Ya ini. Nemuinnya berarti sama di Sama, Alas sama, Purwo sama. juga atau di mana? Sama, Hmm. sama. Oh, masih ada lagi. Ini untuk pamungkas. Benda ini diisi, kemudian untuk mukul si jawara ini, biasanya si jawara itu bisa kelimpungan. Karena ini bukan senjata tajam. Dan ini alami dari semesta. Dia punya kekuatan tersendiri dan bambu ini memang nggak ada lubangnya, kayak menjalin. Iya. Ya ini bambu buta ya, julukannya bambu buta, kayak menjalin persis. Jadi umpama kita nemu ular nih, ular kalau dipukul sama besi kan nyetrum. Betul. Tapi kalau kita pukul pakai ini, Allahu alam, kita menang. Melihat koleksi pusaka Eyang Ratih, bisa terlihat jejaknya sebagai ahli kebatinan yang linuwih. Sebagai paranormal senior, perjalanan spiritualnya juga sangat panjang, bahkan sejak masih sangat belia. Itulah yang membuatnya bisa memiliki ratusan benda pusaka yang tidak semua didapat dari ritual, tapi ada juga yang diberikan oleh orang-orang tak dikenal. Eyang itu zaman muda itu kan sering lelono ya. Ada ke Jolotundo, ada ke Parangtritis, ada ke Gunung Lawu, ada kemana-mana. Jadi kadang-kadang dapat, kadang-kadang dikasih orang, kadang macam-macam ya. Dan keris eyang sebetulnya bukan hanya ini, di Bali pun ada, di Batam ada. Aku bagi 3 karena rumah eyang yang pribadi itu 3. Emang total yang Eyang punya sebenarnya ada berapa sih, bisa dihitung? Bisa sampai 200. Tapi benarkah Eyang Ratih memiliki batu yang bisa berputar sendiri? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Benda-benda pusaka milik Eyang Ratih termasuk yang tidak banyak dipunyai spiritualis yang lain. Salah satunya adalah kol buntet, semacam batu alam yang melewati proses penuaan selama ratusan tahun. Batu berbentuk keong ini bisa bergerak-gerak sendiri. Tuahnya banyak. Salah satunya biasa dipakai untuk membungkam seseorang yang terlalu nyinyir atau mereka yang ingin memarahi seseorang. Tapi secara umum, kol buntet merupakan pusaka yang memiliki khasiat untuk rezeki. Nah, ini Saya- ada cuka untuk apa nih ya? Untuk jalan airnya. Kalau nggak dikasih air dia nggak mau makan karena kita pancing ya. Kita mau nyoba dia bisa jalan nggak sih? Kita tanya dulu, kamu bisa jalan nggak sih? Geraknya tuh Ini kayak kalau belekutuk-belekutuknya itu makan dia. Seperti ini bisa untuk sarana ini. Kul buntut misalkan kita ditagi orang ya. Orang itu cerewet, udah kolektor. Dimasukin di sini sapu tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Sir ala terat ala kapulonan nuwun kumring kesani kustala.
Senin, Selasa, Rabu, Mingkem. Pada orang-orang tertentu, kol buntet juga menjadi pusaka pamungkas yang sangat diandalkan sebab bisa membuat pemiliknya tidak mempan oleh semua jenis benda tajam. Biasa disebut dengan mustika batu, kol buntet biasanya diperoleh dari dasar laut yang memiliki nilai mistik yang tinggi. Dan dia bisa jalan nih. Yang kita tes dulu yang di sana. Tuh nggak diapain, dia jalan sendiri kan. Iya. Ini kan dari lautan, dan batu ini kan bukan cetakan asli dari alam, tapi dari alam sono ya. Tentu dia menciptakan begini nih ada gunanya gitu loh. Tergantung kitanya pakai sarana apa ini. Karena namanya aja kol buntet, jadi biar buntet apa-apa orang yang menyerta kita, yang menyerang kita, buntet itu artinya sudah sampai di situ aja. Satu lagi koleksi unik milik Eyang Ratih yang tidak dipunyai orang lain. Batu yang bisa berputar sendiri. Putaran batu tersebut memberi sinyal tertentu atau semacam jawaban dari pertanyaan yang biasanya diucapkan dalam hati. Seseorang yang ingin mencari jawaban bisa berjongkok di atas batu, lalu batu akan bergerak dengan sendirinya. Gerakan itulah yang menandai jawaban dari pertanyaan dalam hati. Oke, pemirsa Ganjil, sekarang kita mau membuktikan batu yang besar Ya, ini. ini namanya batu goyang. Batu Ya. goyang emang namanya. Batu goyang ini aku dari Pak Haji Kerawang ya, Pak Haji Kasep namanya. Pak Haji Kasep itu nggak kenal sama Eyang. Tetapi dia udah merasa bahwa nanti ada tamu namanya Eyang Ratih ya. Dan Eyang Ratih itu waktu itu aku kalau orang bertamu kan nggak lazim ke desa lagi. Jam 12:30 itu orangnya masih melek nungguin Eyang Ratih loh. Eyang Ratih sampai datang. Iya. Dan itu betul-betul aku datang dan langsung dia sambut Eyang Ratih ya. Ya sudah, ini memang untuk Eyang katanya. Lah Pak, kok ini warnanya oranye batu? Iya. Ya ini dicat katanya. Memang saya cat biar nggak sama dengan batu yang lain. Aku kasih tanda. Oke pemirsa, ini sekarang kita akan coba langsung naik ke batu ini. Dan katanya Eyang Ratih juga ya, kita tuh bisa nanya untuk membuktikan batu ini tuh benar apa enggak. Misalnya kita kasih pertanyaan, terus kalau benar kemana, kalau salah kemana. Kita langsung akan coba aja ya. Ini jongkok gitu ya. Iya. Jatuh lagi. Udah ya, kayak keseimbangannya kurang deh. Coba sekali Ini lagi. iketan bawahnya nih. Ayo sayang, puter. Tunjukkan ke Kalista apa yang dia tanyakan. Goyang ke kanan atau goyang ke kiri tadi Kalista? Saya Kalau benar, kalau bener saya bilang saya goyang ke kanan. ayo. Tunjukkan ayo batu. Batu tunjukkan, Kalista pengen tanya. Ayo sayang, tunjukkan. Ayo batuku. Ganteng, batu. Ayo tanya, ini Kalista tanya, ayo batu. Ayo, 1, 2, 3, tunjukkan. Ayo, yuk, muter yuk. Menjadi ahli kebatinan senior yang sudah berpuluh tahun menjalani dunia spiritual, Eyang Ratih memiliki banyak benda pusaka, langka dan tidak sembarang orang bisa mempunyainya, terutama keris-keris sakti yang berasal dari era lama. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin
Kamis dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.